Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping. Ziyuan melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. Meskipun dia tahu Chen Ping juga sangat kuat, Jun Buhui terlalu kuat, terutama karena dia juga tahu asal-usul ruang, yang merupakan kartu trufnya. Jika Anda terjebak di luar angkasa oleh pihak lain, itu sama saja dengan bunuh diri yang sia-sia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Ping tersenyum pada Ziyuan. Melihat ekspresi Chen Ping dan Ziyuan, Wu Hao langsung mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Tatapan yang mereka berikan satu sama lain jelas merupakan hasil dari penerobosan lapisan tabu terakhir. Pendeta Tao Huji memandang Chen Ping dan Ziyuan, lalu tak kuasa menahan desahan. Chen Ping bersikap lunak kepada semua orang, dan ia tak bisa mengawasi Chen Ping demi muridnya. Hu Mazi melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping, "Chen Ping, jika kau ingin melawan Jun Buhui, apakah kau ingin aku diam-diam memberimu 2 jimat? Tidak perlu menggunakan cara kotor untuk menghadapi bocah nakal ini." Chen Ping tersenyum. "Baiklah, hati-hati," kata Hu Mazi, lalu dengan raut wajah yang jenaka, "Apa kau berselingkuh dengan si Yuan ini? Tatapan matamu sepertinya tidak benar." "Tidak, aku belum melewati langkah terakhir." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Dari cara si Yuan memandangmu, jelas kita pernah berhubungan intim sebelumnya, dan dia juga menganggap dirinya wanitamu." Hu Mazi agak ragu. Lagi pula, dia sangat pandai menilai orang, terutama perempuan. "Sebenarnya tidak, tapi aku menjilatnya." Chen Ping berkata dengan sedikit malu. "Brengsek." Hu Mazi tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar hebat dalam hal ini. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Kalau mau mati, cepatlah. Kenapa masih ragu-ragu?" Jun Buhui mulai sedikit tidak sabar. Chen Ping menghampiri Jun Buhui dengan seringai di wajahnya, "Biasanya aku tidak suka memukul anak-anak, tapi hari ini aku berbeda." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Jun Buhui berbicara, Chen Ping meninjunya. Tinju cahaya suci. Pukulan ini langsung meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping menjadi sebesar gunung. Saat cahaya keemasan tiba-tiba muncul, medan perang diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping, sebesar gunung, menghantam langsung ke wajah Jun Buhui sambil mengeluarkan suara siulan angin. Pupil mata Jun Buhui sedikit mengecil. Meskipun terkejut, ia tetap tenang. Tubuhnya tiba-tiba melayang mundur beberapa kaki, nyaris menghindari pukulan kuat itu. Tinju itu menghantam udara, dan dengan suara, bang, yang keras, lubang besar sedalam sekitar 10 kaki langsung hancur di tanah, dengan kerikil beterbangan dan asap serta debu memenuhi udara. Menarik, Jun Buhui membersihkan debu di ujung bajunya, dan untuk pertama kalinya, raut wajah serius muncul di wajah mudanya. Pantas saja dia berani bicara begitu arogan. Dia sedikit lebih kuat daripada Ming Wang si setengah binatang itu. Chen Ping mencibir, mengubah langkahnya, dan mendekati Jun Buhui seperti hantu, meninjunya satu demi satu. Setiap pukulan dibalut dalam cahaya keemasan yang cemerlang, dan hembusan angin tinju setajam pisau, memaksa Jun Buhui untuk terus menghindar. Pukulannya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan keemasan yang terjalin di medan perang, seperti jaring yang tak tertembus, menyelimuti Jun Buhui dengan erat. Kecepatannya luar biasa. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Han Lai berseru kaget, kecepatan rekan Daois Chen tidak kalah sedikit pun dari Jun Buhui. Ziyuan mencengkeram ujung bajunya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi juga dengan sedikit keyakinan, dia telah melihat kekuatan Chen Ping dan tahu bahwa dia sama sekali bukan orang yang gegabah. Wu Hao mengelus jenggotnya, keputusasaan di wajahnya perlahan memudar, digantikan secercah harapan. Chen Ping ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Jun Buhui. Di medan perang,
Jun Buhui berhasil menghindari puluhan pukulan berturut-turut, tetapi akhirnya terkena pukulan di bahunya. Kekuatan spiritual keemasan langsung menyerbu tubuhnya. Ia mengerang dan terhuyung mundur 2 langkah. Sebuah lubang hitam terbakar di bahunya, dan udara dipenuhi aroma samar terbakar. "Kamu membuatku jengkel." Suara Jun Buhui berubah dingin, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Kabut hitam mengembun menjadi puluhan bilah iblis tajam, melesat ke arah Chen Ping bagai hujan badai. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, membentuk perisai cahaya yang kokoh. Suara, ding-ding-dang-dang, yang tajam terus terdengar. Bilah-bilah sihir menghantam perisai cahaya dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan energi sihir dan menghilang. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik, melompat, dan mengayunkan kaki kanannya dengan kekuatan yang luar biasa, menendang pinggang Jun Buhui. Jun Buhui buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dengan suara, bang, ia merasakan lengannya mati rasa dan ditendang ke belakang, menghantam batu besar dengan keras, yang seketika hancur. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang di kamp kultivator iblis berseru. Mereka tak menyangka Jun Buhui, yang tampak kekanak-kanakan namun mampu mengalahkan Raja Ming setengah binatang, akan ditindas oleh Chen Ping. Soul Devourer duduk di punggung singa, kilatan kejutan melintas di rongga matanya yang cekung, lalu ekspresinya kembali tenang sedingin es. "Jangan khawatir, yang terbaik belum datang." Jun Buhui berdiri dari reruntuhan, menyingkirkan debu di sekujur tubuhnya, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, namun matanya menyala-nyala dengan semangat juang. "Sepertinya aku tidak bisa menghadapimu kecuali aku menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya." Ia perlahan mengangkat tangannya, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi lagi. Sebuah kekuatan aneh yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyebar, dan bebatuan di sekitarnya mulai melayang di udara dan berputar perlahan. Itu asal-usul luar angkasa lagi. Ekspresi Fan Tianyu berubah. "Rekan Taois Chen, hati-hati." Chen Ping tetap tenang, bahkan dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan mengerikan ini sama sekali. Ia berdiri di sana, tangannya di belakang punggung, menatap Jun Buhui dengan tenang. Tatapannya yang penuh percaya diri perlahan-lahan menenangkan orang-orang di kamp kultivator. Kurungan ruang. Jun Buhui menggeram dan mendorong tangannya ke depan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chen Ping membeku seperti danau beku, dan perisai cahaya keemasannya berhenti berfluktuasi. Tubuhnya terkunci rapat, dan ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. "Hahaha, dia dikurung. Kita lihat saja seberapa sombongnya dia kali ini." Sorak-sorai meletus di perkemahan pembudidaya setan. Jantung Ziyuan langsung berdebar kencang. Ia ingin segera maju, tetapi dihentikan oleh Wu Hao, percayalah. Jun Buhui perlahan berjalan ke arah Chen Ping, senyum kemenangan tersungging di wajahnya. "Mana kesombonganmu tadi? Bukankah kau masih terjebak olehku seperti anjing sekarang?" Dia memadatkan pedang sihir hitam di tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke alis Chen Ping. "Bersiaplah untuk mati." Tepat saat pedang ajaib itu hendak menusuk Chen Ping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan penuh percaya diri. "Dengan kemampuan sekecil itu, kau berani pamer di hadapanku." Sebelum dia selesai bicara, api tiba-tiba berkobar di bawah kakinya, langkahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergoyang pelan bagaikan catkin yang tertiup angin, dan dia benar-benar menggambar sebuah lengkungan aneh di dalam ruang terbatas. Langkah pengendalian kebakaran. Chen Ping menggunakan kemampuan lompatan luar angkasa dari Fire Control Step untuk melarikan diri dari kurungan luar angkasa. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyambar, dan sosok Chen Ping muncul dari udara tipis beberapa kaki jauhnya, dan kekuatan pengurungan ruang langsung hilang. "Apa?" Jun Buhui tertegun, senyum di wajahnya membeku. "Bagaimana mungkin kau bisa melepaskan diri dari kurungan spasial?" Orang-orang yang berada di tengah gunung juga tersentak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. "Apa itu tadi?"
Lompatan angkasa. Han Lai bergumam pada dirinya sendiri. Hu Mazi menepuk pahanya dan tertawa, anak ini benar-benar punya rencana cadangan. Chen Ping melenturkan pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, itulah kekuatan luar angkasa, siapa yang tidak mengetahuinya. Ia kembali menggerakkan kakinya, dan sosoknya berkelebat terus-menerus, meninggalkan beberapa bayangan di medan perang. Setiap kilatan akurat menghindari pandangan Jun Buhui. Wajah Jun Buhui berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan ruang untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat mengunci posisi Chen Ping sama sekali. Tidak dapat menemukan saya, suara Chen Ping datang dari belakang Jun Buhui. Jun Buhui tiba-tiba berbalik dan menusuk ke belakang dengan pedang ajaib, namun meleset. Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari samping dan menghantam punggungnya dengan keras. Jun Buhui meludahkan darah dan terhuyung maju beberapa langkah. Sebelum ia sempat berdiri tegak, tinju Chen Ping kembali menyerang. Bayangan tinju emas itu melonjak bagai air pasang, dan setiap gerakannya mengenai titik-titik vital. Jun Buhui dipukul mundur selangkah demi selangkah dan hanya bisa menggunakan energi sihirnya untuk melawan. Meskipun kekuatan spasialnya aneh, dia tidak mampu mengunci posisi Chen Ping dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Aku tidak percaya, Jun Buhui meraung marah dan membanting tangannya ke tanah, ruang angkasa runtuh. Dalam sekejap, ruang puluhan kaki yang berpusat padanya mulai terpelintir dan menyusut dengan hebat, dan bebatuan di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi bubuk. Ini jurus pamungkasnya. Begitu jurus ini digunakan, semua yang ada dalam jangkauannya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ruang. Semua orang di perkemahan biksu berseru kaget, dan Taois Wuji bahkan siap memberikan pertolongan. Namun Chen Ping tetap tenang. Ia berdiri di tengah ruang yang runtuh. Bukan saja ia tidak panik sama sekali, ia malah perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya abu-abu redup muncul di telapak tangannya. Kekuatan macam apa itu? Wu Hao mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Tepat saat kekuatan runtuhnya ruang hendak menyentuh Chen Ping, cahaya abu-abu di telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan misterius menyebar. Sebuah pemandangan aneh terjadi, ruang yang awalnya terdistorsi secara dahsyat perlahan melambat, dan tren keruntuhan mulai berbalik. Batu-batu yang telah berubah menjadi bubuk justru kembali mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Waktu, asal-usul waktu. Pendeta Tao Huji berteriak kaget, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, dia benar-benar menguasai dua kekuatan dasar waktu dan ruang di saat yang bersamaan. Kata-kata itu menggelegar di telinga semua orang bagai guntur. Para biksu terbelalak lebar dan menatap sosok yang berdiri dengan tenang di tengah medan perang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Menguasai dua jenis kekuatan asli pada saat yang sama tidak pernah terjadi dalam sejarah surga ke-6. Wajah Jun Buhui langsung memucat. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan, mustahil. Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menguasai asal-usul waktu? Chen Ping perlahan menyingkirkan cahaya di telapak tangannya dan berjalan menuju Jun Buhui selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah sedikit bergetar. Sudah kubilang, aku tak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri. Sosok Chen Ping melesat dan seketika muncul di hadapan Jun Buhui. Ia mengepalkan tangan kanannya, yang membawa kekuatan spiritual keemasan dan cahaya abu-abu redup, menghantam dada Jun Buhui dengan keras. Jun Buhui ingin menghindar, tetapi mendapati tubuhnya terpenjara oleh kekuatan waktu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, dia mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan. Tinju itu menghantam dada Jun Buhui dengan keras. Kekuatan spiritual emas langsung menghancurkan meridiannya, dan kekuatan waktu mulai mengikis jiwanya. Jun Buhui memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus,
jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu bergerak. Energi iblisnya cepat menghilang, auranya semakin melemah, dan jelas ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Medan perang hening sejenak. Sesaat kemudian, sorak-sorai memekakkan telinga terdengar di perkemahan para biarawan, lebih keras dari sebelumnya. Kita menang, kita menang. Rekan Taois Chen sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan Jun Buhui, sang pengendali asal-usul ruang angkasa. Menguasai hakikat waktu dan ruang secara bersamaan, rekan Taois Chen sungguh yang terbaik di dunia. Ziyuan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan berlari ke arah Chen Ping, matanya penuh kegembiraan dan kekaguman. Wu Hao, Fan Tianyu dan yang lainnya juga melangkah maju, membungkuk pada Chen Ping, wajah mereka penuh kekaguman. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak telah membalikkan keadaan. Suara Wu Hao bergetar karena kegembiraan. Fan Tianyu pun menyingkirkan kesombongannya dan berkata dengan tulus, kekuatan rekan Taois Chen jauh melebihi kekuatanku. Aku yakin. Chen Ping melambaikan tangannya, mengalihkan pandangannya ke arah para kultivator iblis. Suaranya lantang dan provokatif, Soul Devourer, inikah bawahan yang kau banggakan? Apakah ada pemuda yang lebih kuat? Kirim mereka keluar, jangan sembunyikan mereka. Keheningan menyelimuti perkemahan para pembudidaya iblis. Para pembudidaya iblis yang sebelumnya berteriak kini menundukkan kepala dan tak seorang pun berani menjawab. Jun Buhui sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda mereka. Bahkan ia dikalahkan oleh Chen Ping tanpa ada kesempatan untuk melawan. Siapa lagi yang bisa menerima tantangan itu? Wajah Soul Devourer begitu muram hingga air seakan menetes darinya. Niat membunuh berputar-putar di rongga matanya yang kosong, tetapi ia tak berdaya. Dia tahu bahwa mengirim orang untuk bertempur lagi hari ini hanya akan mendatangkan penghinaan atas dirinya sendiri. Melihat tak satu pun kultivator iblis yang merespons, Chen Ping menyeringai mengejek. Apa, tak ada yang berani menyerang? Mana kesombonganmu tadi? Ia melangkah maju, dan cahaya keemasan dan abu-abu menyembur keluar dari tubuhnya secara bersamaan. Tekanan kuat menyelimuti seluruh perkemahan para pembudidaya iblis. Jika tidak ada yang berani datang, cepat bawa orang-orangmu dan keluar dari surga keenam. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Para pembudidaya iblis terpaksa mundur berkali-kali karena tekanan ini, wajah mereka penuh ketakutan. Jika kamu kalah, kamu bisa pergi sekarang. Wu Hao menatap dewa pemakan jiwa. Meninggalkan. Soul Devourer tersenyum dingin, kilatan sinis di bibirnya, mau aku pergi. Tidak semudah itu. Sebelum selesai bicara, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan melambaikan lengan bajunya, berteriak dengan keras, pasukan jiwa iblis, bunuh. Rebutkan buku pengorbanan untukku. Mengikuti perintah ini, puluhan ribu jiwa iblis di belakangnya mengeluarkan raungan melengking pada saat yang sama, dan kabut hitam di sekitar mereka tiba-tiba melonjak, menyapu ke arah perkemahan para biarawan seperti banjir. Roh-roh jahat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa memegang pedang tulang panjang yang bilahnya mengeluarkan bau darah, beberapa memiliki taring hitam di mulut mereka, dengan benang-benang jiwa yang penuh kebencian melilit tubuh mereka, beberapa bahkan berubah menjadi bayangan hitam tembus cahaya, bergerak melalui tim seperti hantu. Gerombolan roh jahat yang padat itu menghalangi langit, mengubah seluruh langit menjadi warna tinta gelap, bahkan sinar matahari pun ikut tertutup seluruhnya. Pemakan jiwa, kau tak menepati janjimu. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk sosok di punggung singa dan mengutuk, sebagai Raja Iblis, kau sungguh berbahaya. Apa kau tidak takut diejek oleh para kultivator? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak seperti gong patah, suaranya penuh penghinaan. Reputasi, omong kosong macam apa itu? Apa itu bisa dibandingkan dengan kodeks pengorbanan? Yang kuinginkan adalah kendali atas surga keenam. Soal reputasi, itu tak ada gunanya. Ia menepuk surai singa itu, dan binatang raksasa itu meraung keras, mengguncang lembah. Ia menghentakkan kaki di tanah dengan keempat kukunya,
lalu melesat ke perkemahan para biarawan bersamanya bagai anak panah. Aolai! Wu Hao menoleh ke arah komandan Garda Kekaisaran di belakangnya, suaranya serak karena marah, pimpin Garda Kekaisaran untuk menghadapi musuh. Sekalipun kita mati hari ini, kita harus mempertahankan langit keenam. Aku mematuhi perintahmu. Aolai berlutut dengan satu kaki, baju zirahnya beradu dengan suara yang menggelegar. Ia tiba-tiba berdiri, menghunus pedang besi hitam dari pinggangnya, dan berteriak dengan tegas, "Para pengawal kekaisaran, dengarkan perintahku. Bentuk barisan kalian untuk menghadapi musuh. Bunuh, membunuh." Puluhan ribu pengawal istana berteriak serempak, dan gelombang suara tersebut membuat bebatuan di sekitarnya bergetar. Mereka mengenakan baju besi hitam tebal, memegang tombak dan pedang panjang, dan dengan cepat membentuk formasi persegi rapi, dengan prajurit perisai di depan, prajurit tombak di belakang, dan prajurit pedang di sisi tubuh, menyerbu ke arah pasukan jiwa iblis bagaikan penghalang baja. Membunuh. Para pendeta dari ras manusia dan binatang juga mengangkat senjata mereka dan menyerbu maju bersama para pengawal kekaisaran. Sesaat, teriakan-teriakan pembunuhan, benturan senjata, jeritan, dan raungan saling terkait, memekakkan telinga. Sebuah pertempuran brutal yang melanda seluruh surga keenam telah dimulai. Yang pertama bertabrakan adalah Imperial Guard Palankes dan Demon Soul Vanguard. Tombak-tombak di tangan pengawal istana menikam dengan ganas ke arah jiwa-jiwa iblis, namun sebagian besar tombak menembus langsung tubuh jiwa halus mereka dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan. Namun, bilah tulang di tangan roh iblis dapat dengan mudah menembus baju zirah dan menusuk daging dan darah prajurit. Seorang prajurit muda dari Garda Kekaisaran baru saja menusukkan tombaknya ke arah roh iblis ketika tenggorokannya terpotong oleh bilah tulang lawan. Darah mengucur deras. Ia menutupi lehernya dengan kedua tangan, matanya penuh keengganan, dan perlahan jatuh ke tanah. Tubuhnya dengan cepat dilahap oleh roh iblis itu. Gunakan kekuatan spiritual untuk melekat pada senjata. Jiwa takut akan serangan spiritual. Aolai meneriakkan peringatan, mengayunkan pedang panjang di tangannya. Energi spiritual keemasan melekat pada bilahnya, dan dengan satu tebasan, ia menyerang jiwa iblis. Jiwa iblis itu menjerit nyaring, dan tubuh jiwanya langsung terbakar oleh energi spiritual, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Para prajurit bereaksi satu demi satu, menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke senjata mereka dan melancarkan serangan lain. Kali ini, jiwa-jiwa iblis akhirnya mulai menderita korban, dan kabut jiwa hitam terus menghilang, tetapi jumlah jiwa iblis terlalu besar. Begitu satu kelompok jatuh, lebih banyak jiwa iblis segera melonjak, seperti gelombang pasang yang tak berujung, terus-menerus menyerang formasi penjaga kekaisaran. Hanlai memegang pedang lebar di tangannya, dan api pada pedang merah menyala itu berkobar dengan dahsyat. Setiap kali ia mengayunkan pedang itu, ia dapat menciptakan lautan api, menyelimuti puluhan jiwa iblis. Jiwa iblis itu berjuang mati-matian di lautan api dan segera terbakar menjadi abu. Tepat waktu, Hanlai tertawa keras, melompat, dan menebas jenderal jiwa iblis yang memegang dua kapak. Sang jenderal meraung, menyilangkan kapak-kapaknya untuk menangkis, dan dengan bunyi dentang, kapak-kapak itu terbakar merah oleh api, dan jiwa sang jenderal pun terbakar, mengeluarkan semburan asap hitam. Namun, saat Hanlai memaksa jenderal roh iblis itu mundur, lebih banyak lagi roh iblis menyerbu dari belakangnya, dan bilah-bilah tulang yang padat menusuk ke arah punggungnya. Hati-hati, Ziyuan tiba tepat waktu, mengayunkan pedang di tangannya, dan kekuatan spiritual hijau menyapu seperti angin puyuh, menangkis serangan bilah tulang satu demi satu. Dia dan Hanlai berdiri saling membelakangi, pedang panjang dan pedang lebar mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna, terus-menerus membunuh roh-roh jahat di sekitarnya. Terima kasih. Hanlai menarik napas dan menyeka keringat di wajahnya. Terlalu banyak jiwa iblis. Ini bukan solusi. Tunggu, pasti ada jalan. Ziyuan menggertakkan giginya dan kembali menusukkan pedang di tangannya,
menembus dada jiwa iblis. Selain jiwa-jiwa iblis ini, ada juga puluhan ribu pembudidaya iblis yang memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Di surga ke-6, status mereka sebagai pembudidaya iblis lebih rendah daripada manusia dan binatang, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk dibandingkan dengan para dewa di kerajaan Tuhan. Namun kini, mereka akhirnya punya kesempatan untuk pamer, dan para pembudidaya setan ini berjuang demi hidup mereka. Kekuatan spiritual keemasan di sekitar Fan Tianyu melonjak, dan Golden Sky Divine Fist miliknya melancarkan pukulan demi pukulan, setiap pukulan mampu menghancurkan beberapa jiwa iblis. Ia menyerbu ke dalam jiwa-jiwa iblis bagaikan seekor harimau ganas, dan kemanapun ia lewat, jiwa-jiwa iblis itu pun menghilang. Raksasa jiwa iblis yang besar mengayunkan palu raksasa ke arahnya. Fan Tianyu sama sekali tidak takut. Ia bergegas menuju palu raksasa itu dan menghantamnya dengan keras. Dengan suara, bang, palu raksasa itu terbanting, dan raksasa jiwa iblis pun terkejut dan mundur berkali-kali. Fan Tianyu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan meninju dada raksasa itu, dan tubuh jiwa raksasa itu pun hancur seketika. Tetapi pada saat ini, puluhan roh iblis yang memegang tombak menyerbu dari segala arah dan mengepung Fan Tianyu. Tombak itu menusuknya bagai ular berbisa. Fan Tianyu hanya bisa terus mengayunkan tinjunya untuk melawan. Tak lama kemudian, ia memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya, dan kekuatan spiritual emasnya perlahan meredup. Meskipun Raja Setengah Binatang Ming pernah terluka parah oleh Jun Buhui sebelumnya dan kekuatan spiritualnya belum pulih sepenuhnya, ia masih berhasil berdiri saat ini. Garis-garis emas di tubuhnya muncul kembali, dan cakar harimaunya memancarkan cahaya tajam. Ia meraung marah dan menerkam sekelompok jiwa iblis. Dengan lambaian cakar harimaunya, ia mencabik-cabik jiwa beberapa jiwa iblis. Seorang perapal mantra jiwa sihir menggumamkan sesuatu, dan rune kutukan hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke arahnya. Raja Setengah Binatang tak mampu menghindar dan terkena rune tersebut. Tiba-tiba, asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat muncul dari lukanya. Berarti, Raja Setengah Binatang meraung, menahan rasa sakit, menerkam penyihir jiwa iblis, dan mencabik-cabiknya dengan satu cakar. Akan tetapi, dia sendiri telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Di medan perang, darah dan daging beterbangan di mana-mana dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Para pendeta dari ras manusia dan binatang berjatuhan satu demi satu, darah mereka mewarnai tanah menjadi merah, berkumpul menjadi aliran merah dan mengalir ke kejauhan. Gunung-gunung di langit ke-6 terus runtuh selama pertempuran sengit, dan batu-batu besar berguling turun dari puncak gunung, menewaskan banyak biksu dan roh-roh jahat. Sungai itu berubah menjadi merah karena darah, ikan dan udang terbalik, dan seluruh dunia hancur dalam kekacauan ini, seolah-olah akan hancur kapan saja. Wu Hao berdiri di belakang perkemahan, menyaksikan para biksu terus berjatuhan, hatinya pedih. Ia tahu jika ia terus bertarung seperti ini, seluruh pasukan akan musnah. Ia harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Tangkap pemimpinnya dulu. Tatapan tajam melintas di mata Wu Hao. Ia menoleh ke Taois Wuji dan Chen Ping di sampingnya dan berkata, selama kita membunuh pemakan jiwa, pasukan jiwa iblis akan kehilangan pemimpin dan secara alami akan runtuh. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Bagus. Pendeta Tao Wuji mengangguk, lalu dengan lambaian pengocok di tangannya, kekuatan spiritual putih menyapu roh-roh jahat di sekitarnya bagai pedang tajam. Ikuti aku. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Cahaya keemasan berkelap-kelip di badan pedang, memancarkan aura suci yang kuat. Ia mengikuti Wu Hao dan Taois Wuji, menghunus pedang pembunuh naga. Setiap tebasan pedang mampu membelah beberapa jiwa iblis menjadi dua, mengukir jalan berdarah menembus kerumunan jiwa iblis yang padat. Jiwa iblis ingin menyerang Wu Hao dari samping, tetapi Chen Ping sigap dan cekatan,
ia pun membelahnya menjadi dua dengan satu pedang, dan jiwa iblis itu pun lenyap seketika. Mau membunuhku, angan-angan. Pemakan jiwa segera menyadari niat mereka, mencibir, dan berteriak di belakangnya, dua tetua Wushuang, hentikan mereka. Saat kata-katanya itu diucapkan, dua sosok bergegas keluar dari tim jiwa iblis seperti hantu dan mendarat di depan sang pemakan jiwa. Mereka adalah dua lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah tau abu-abu, wajah mereka ditutupi kerutan, tetapi mata mereka setajam elang. Mereka masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka, dengan aura pedang tajam yang terpancar dari badan pedang. Mereka adalah asisten paling handal di bawah komando Soul Devourer, pedang ilahi yang tak tertandingi. Lawanmu adalah kami. Orang tua di sebelah kiri berbicara dengan dingin, suaranya setajam es. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Wu Hao bagaikan kilat, mencabik-cabik udara dimanapun ia lewat. Tepat waktu, pendeta Tao Huji sama sekali tidak panik. Ia menjentikkan kocokannya, dan kekuatan spiritual putih mengembun menjadi perisai cahaya tebal, menghalangi Wu Hao. Dengan suara, bang, yang keras, energi pedang bertabrakan dengan perisai cahaya, menyebabkan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh langit. Sebuah retakan muncul pada perisai cahaya, dan Taois Wuji terkejut dan mundur dua langkah. Melihat hal itu, lelaki tua di sebelah kanan pun melancarkan serangan. Dia mengayunkan pedangnya, dan aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan hujan badai, masing-masing aura pedang mengandung kekuatan yang dahsyat. Mata Chen Ping terfokus, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan cepat di tangannya, membentuk jaring pedang emas yang menghalangi semua energi pedang. Suara, ding-ding-dang-dang, yang tajam tak henti-hentinya. Energi pedang bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lalu dilarutkan oleh kekuatan suci dan menghilang di udara. Sungguh pedang ajaib, pria tua di sebelah kanan tampak berkilat keserakahan di matanya. Nak, serahkan pedangmu padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Datanglah dan ambil sendiri jika kau bisa. Chen Ping mencibir, melompat, dan pedang pembunuh naga, dengan cahaya keemasan, menyambar lelaki tua itu bagai guntur. Orang tua itu tidak berani gegabah dan segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Dengan suara, dentang, kedua pedang itu bertabrakan, dan cahaya keemasan serta energi pedang hitam saling bertautan. Pria tua itu hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan terkejut hingga mundur dua langkah, dan buku-buku jarinya juga terasa nyeri. Melihat ini, lelaki tua di sebelah kiri segera mengayunkan pedangnya dan melangkah maju, bekerja sama dengan lelaki tua di sebelah kanan. Kedua pedang panjang itu menyerang Chen Ping dari kiri dan kanan seperti dua ular berbisa. Ilmu pedang mereka sangat hebat, dan mereka berkoordinasi secara diam-diam. Energi pedang saling bersilangan dan membentuk jaring pedang yang tak tertembus, menyelimuti Chen Ping dengan erat, membuatnya tak bisa bernapas. Chen Ping sama sekali tidak takut. Pedang pembunuh naga tampak hidup di tangannya, terkadang menebas secara horizontal, terkadang menebas secara vertikal, dan terkadang menusuk. Cahaya pedang keemasan dan energi pedang hitam terus bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Mengandalkan tubuhnya yang fleksibel, ia terus bergerak menembus jaring pedang, mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Suatu ketika, lelaki tua di sebelah kanan menusuk dadanya dengan pedang panjang. Chen Ping menghindar ke samping dan menebas pergelangan tangan lelaki tua itu dengan pedang. Lelaki tua itu buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkis, tetapi Chen Ping memanfaatkan kelemahannya dan menendang dadanya. Lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah. Wu Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang sang pemakan jiwa, mengayunkan pedang di tangannya. Kekuatan spiritual emasnya mengembun menjadi bayangan pedang raksasa, dan menebas sang pemakan jiwa dengan momentum yang menghancurkan dunia. Sang pemakan jiwa duduk di punggung singa, mencibir, dan melambaikan tangan kanannya. Energi iblis hitam mengembun menjadi perisai tebal, menghalangi di depannya. Dengan suara,
Bang, bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai dan hancur seketika. Wu Hao terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan hentakan yang dahsyat. Darahnya berdesir dan tenggorokannya terasa manis. Dengan kemampuan sekecil ini saja, kau berani membunuhku. Ejek Soul Eater, lalu mengayunkan pedang di tangannya. Energi pedang hitam melesat ke arah perut bagian bawah Wu Hao seperti ular berbisa. Wu Hao buru-buru menghindar ke samping, dan energi pedang melesat melewati jubah perangnya, membuat lubang panjang di dalamnya dan memperlihatkan baju zirah di bawahnya. Pendeta Tao Uji ingin maju untuk membantu, tetapi dipegang erat oleh lelaki tua di sebelah kirinya. Ilmu pedang lelaki tua itu licik dan kejam. Setiap pedangnya diarahkan ke titik-titik vital Taois Wuji, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia memperhatikan Wu Hao dalam bahaya, merasa sangat cemas namun tidak berdaya. Di seberang medan perang, Sue Wuying tidak ikut bertempur, melainkan berdiri di dataran tinggi dengan membawa tas kain hitam di tangannya. Tas kain itu tampak biasa saja, tetapi ia memancarkan daya hisap yang aneh. Ia menatap para biksu yang terus berjatuhan, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Setiap kali seorang biksu meninggal dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, ia akan mengangkat kantong kain itu dan menggumamkan sesuatu. Jiwa para pendeta itu terbang menuju kantong kain itu seolah-olah mereka dipanggil dan tersedot ke dalamnya. Seiring makin banyaknya jiwa yang tersedot, kantong kain itu perlahan membengkak, mengeluarkan kabut hitam yang makin tebal. Sue Wuying, apa yang kau lakukan? Kemari dan bantu aku. Soul Devourer melihat Sue Wuying berdiri dan menonton, lalu berteriak dengan marah. Tuanku, mohon tunggu sebentar. Sue Wuying berkata tanpa menoleh, tanpa menghentikan gerakan tangannya sedikit pun. Soul Devourer mendengus dingin, mengabaikannya, dan fokus menghadapi Wu Hao. Meskipun Wu Hao cukup kuat, ia masih berada satu level lebih rendah dari Soul Devourer yang telah hidup selama 10.000 tahun. Setelah beberapa putaran, Wu Hao sudah kurus kering, dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya, darah menodai jubah perangnya hingga merah, dan sebagian besar kekuatan spiritualnya telah terkuras. Seiring berjalannya waktu, perkelahian itu menjadi semakin brutal. Korban di antara para biksu dari ras manusia dan binatang terus bertambah. Formasi pengawal kekaisaran telah lama dipecah oleh roh-roh jahat. Para prajurit bertempur sendiri-sendiri, dan orang-orang terus berjatuhan. Han Lai dan Zi Yuan kelelahan, kekuatan spiritual mereka hampir habis, dan mereka hanya bisa mengandalkan naluri untuk mengacungkan senjata mereka untuk melawan. Tubuh mereka penuh luka, dan darah menetes dari senjata mereka, membentuk genangan darah di tanah. Fan Tianyu dikelilingi oleh puluhan jiwa iblis, kekuatan spiritual emasnya semakin redup, dan setiap pukulan yang dilontarkannya tampak sangat sulit. Raja setengah binatang terluka parah dan kesadarannya perlahan memudar. Jika bukan karena obsesinya, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Tidak, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang manusia buas mengeluarkan raungan putus asa, melemparkan kapak perang di tangannya, berbalik dan berlari mundur. Sosoknya bagaikan sinyal, yang seketika menyulut rasa takut para pendeta lainnya. Semakin banyak biksu yang melarikan diri. Mereka tak sanggup lagi menanggung pertempuran mengerikan ini dan hanya ingin menyelamatkan diri. Jangan lari, tetap di tempat, kita masih punya kesempatan. Ao Lai meraung keras, mencoba menghentikan biksu yang melarikan diri, tetapi dia sendiri terjerat oleh beberapa roh jahat dan tidak punya waktu luang. Semakin banyak orang melarikan diri, dan garis pertahanan kamp para biksu runtuh seketika. Pasukan roh jahat memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dahsyat, dan semakin banyak biksu yang berjatuhan dalam genangan darah. Wu Hao menatap pemandangan di depannya, merasakan gelombang keputusasaan. Ia tahu jika ini terus berlanjut, semua orang di sini akan mati, dan langit keenam akan sepenuhnya jatuh ke tangan para kultivator iblis. Kodeks pengorbanan, mungkin, ini satu-satunya harapan.
Secercah tekad terpancar di mata Wu Hao. Ia mengeluarkan sebuah kotak emas dari tangannya. Kotak itu diukir dengan rune yang rumit dan memancarkan aura suci yang samar. Kotak itu adalah kotak harta karun yang menyimpan buku pengorbanan. Pemakan jiwa, kau tidak mau buku panduan pengorbanan? Akan kuberikan padamu. Wu Hao mengangkat kotak harta karun dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya sangat jelas di medan perang yang kacau. Soul Devourer mendengar suara itu dan langsung berhenti menyerang. Secercah keserakahan melintas di rongga matanya yang kosong, lemparkan buku itu ke sini. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Jika kau menginginkan buku itu, kejarlah aku. Wu Hao mencibir dan berbalik untuk berlari menuju pegunungan yang jauh. Asalkan kau bisa mengejarku, buku pengorbanan itu akan menjadi milikmu. Tapi kalau kau berani menggunakan serangan yang kuat, aku akan langsung menghancurkannya. Kamu berani. Melihat hal itu, sang pemakan jiwa meraung marah, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Buku pengorbanan itu sangat penting baginya, dan dia tidak boleh membiarkan Wu Hao menghancurkannya. Jangan lari. Si pemakan jiwa menunggangi seekor singa dan mengikuti Wu Hao dari dekat, selalu menjaga jarak tertentu. Ia tidak berani terlalu dekat dan ditipu oleh Wu Hao, tetapi ia juga takut Wu Hao akan kabur. Melihat ini, kedua tetua Wushuang juga ingin meninggalkan Chen Ping dan mengejarnya, tetapi dihalangi oleh Chen Ping. Lawanmu adalah aku. Mau pergi? Tidak semudah itu. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya kemasan memancar di sekelilingnya. Aura suci menyebar bagai air pasang, membuat kedua tetua Wushuang berdebar kencang. Hentikan dia! Pria tua di sebelah kiri berteriak keras, lalu mengayunkan kedua pedang panjangnya lagi. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping, mencoba menerobos penghalangnya dengan paksa. Chen Ping sama sekali tidak takut. Pedang pembunuh naga menari-nari di tangannya dengan kekuatan yang tak tertembus, dan cahaya pedang kemasan menghalangi semua energi pedang. Dia tahu bahwa dia harus memberi cukup waktu bagi Wu Hao agar dia bisa berhasil memikat Soul Devourer dan menciptakan kesempatan bagi kultivator lain untuk melarikan diri. Semuanya, lari. Cepat pergi dari sini selagi Soul Devourer pergi. Pendeta Tao Uji berteriak kepada para pendeta di sekitarnya sambil mengayunkan kocokannya untuk mengusir roh jahat di sekitarnya. Han Lai, Ziyuan, Fan Tianyu dan yang lainnya bereaksi ketika mendengar suara itu. Mereka menanggung luka-lukanya, saling mendukung, dan melarikan diri dari medan perang. Para pendeta yang tersisa mengikuti di belakang, berlari dengan putus asa, takut kalau-kalau mereka akan ditangkap oleh roh jahat. Pasukan jiwa iblis kehilangan kendali atas pelahap jiwa dan dihentikan oleh dua tetua tak tertandingi oleh Chen Ping. Untuk sesaat, mereka kacau balau dan gagal mengatur pengejaran tepat waktu. Sue Wuying menatap para biksu yang melarikan diri, secercah rasa iba terpancar di matanya. Tas kain di tangannya telah membengkak cukup besar, penuh dengan jiwa-jiwa yang telah mati, tetapi masih sedikit kurang dari sumber daya yang ia butuhkan untuk menerobos. Lupakan saja, akan ada banyak kesempatan untuk mengumpulkannya di masa depan. Sue Wuying menyimpan tas kainnya, berbalik dan mengikuti pasukan jiwa iblis, menuju ke arah yang dikejar oleh Soul Devourer. Chen Ping bertarung sengit dengan dua tetua Wushuang selama puluhan ronde, dan secara bertahap merasa kekuatan spiritualnya habis. Lengannya mulai terasa sakit, dahinya berkeringat, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga sedikit meredup. Dia mendongak dan mendapati para pendeta telah melarikan diri jauh, dan dia merasa lega. Waktunya berangkat. Chen Ping membuat tipuan dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah wajah lelaki tua di sebelah kiri. Lelaki tua itu buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkis. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan dengan para biksu, lalu segera menghilang di balik pegunungan dan hutan. Kedua tetua Wushuang ingin mengejar, tetapi dihalangi oleh beberapa cahaya pedang emas yang ditinggalkan oleh Chen Ping. Ketika cahaya pedang menghilang,
Chen Ping telah menghilang. Lupakan saja, ayo kita kejar Tuan dulu, kata lelaki tua di sebelah kanan. Keduanya saling berpandangan dan bergegas ke arah yang dikejar Tuan Pemakan Jiwa. Saat itu, sang pemakan jiwa sedang menunggangi seekor singa, kukunya menghancurkan bebatuan. Matanya tertuju pada Wu Hao yang terhuyung dan melarikan diri, dan aumannya menggema di seluruh lembah. Wu Hao, tinggalkan buku panduan pengorbanan itu. Aku akan menyelamatkan jiwamu dari kehancuran. Luka di bahu Wu Hao masih berdarah. Setiap kali ia berlari, meridiannya yang rusak tertarik, dan rasa sakit yang hebat membuat penglihatannya gelap. Namun, ia memegang kotak harta karun emas itu di tangannya. Ini adalah harapan terakhir surga ke-6 dan tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Dia menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya dan mempercepat langkahnya sedikit, tetapi roh jahat di belakangnya masih mengikutinya seperti bayangan, dan niat membunuh yang dingin hampir membekukan jiwanya. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Melihat Wu Hao menolak untuk menyerah, mata Soul Devourer dipenuhi dengan niat membunuh. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan energi iblis gelap mengembun menjadi cakar tajam, yang melesat langsung ke punggung Wu Hao dengan suara tajam yang merobek udara. Wu Hao merasakan hawa dingin di belakang lehernya dan ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Pada saat kritis ini, cahaya pedang keemasan tiba-tiba menyambar dari samping, disertai suara, klang, yang keras, dan dengan paksa menghancurkan cakar iblis tersebut. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, mendarat di samping Wu Hao bagai kilat, wajahnya serius, "Tuan, aku akan melindungimu, cepatlah pergi." Chen Ping, kenapa kamu kembali? Wu Hao terkejut sekaligus gembira, tetapi kemudian keputusasaan melandanya. Tidak, jiwa iblisnya terlalu banyak. Kita tidak bisa kabur. Pada saat ini, kedua tetua dari keluarga Wu telah mengepung mereka dengan puluhan jiwa iblis elit. Energi iblis hitam melonjak di sekitar mereka, membentuk pengepungan yang ketat. Sang pemakan jiwa, menunggangi seekor singa, menatap mereka berdua dengan senyum kejam di wajahnya. Karena kalian sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hari ini, aku akan mengubur kalian berdua dengan kitab pengorbanan. Sebelum dia selesai berbicara, kedua tetua Wushuang mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, dan dua energi pedang tajam terjalin menjadi jaring, menutupi Chen Ping dan Wu Hao. Chen Ping melindungi Wu Hao di belakangnya, dan pedang pembunuh naga menari menjadi bola cahaya keemasan, menghalangi energi pedang. Namun, kekuatan besar dari pedang itu masih membuatnya mundur 2 langkah, dan telapak tangannya terasa nyeri tumpul. Jiwa iblis elit mengambil kesempatan untuk menerkam, bilah tulang mereka mengeluarkan kilatan dingin saat menusuk titik vital kedua pria itu. Sementara Chen Ping menahan serangan roh jahat, dia juga memperhatikan luka-luka Wu Hao. Melihat wajah Wu Hao yang pucat dan napasnya yang semakin lemah, dia menjadi cemas. Jika dia terus membuang-buang waktu seperti ini, dia bukan saja tidak akan bisa melindungi Wu Hao, dia juga akan terjebak di sini. Ia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual keemasan di sekelilingnya melonjak. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu redup muncul di telapak tangannya, dan kekuatan asal mula waktu diam-diam bersirkulasi. Di bawah pengaruh kekuatan waktu, pergerakan jiwa iblis tiba-tiba melambat, dan energi pedang kedua tetua Wushuang juga kehilangan kecepatan sebelumnya. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, menggendong Wu Hao di punggungnya, berbalik dan bergegas masuk ke kedalaman hutan. Pemakan jiwa, kejar aku jika kau berani. Soul Devourer murka melihat ini dan berteriak, kejar mereka. Sekalipun aku harus membalikkan seluruh surga ke-6, aku akan menangkap mereka. Sambil berbicara, ia memimpin pengejaran. Derap kaki singa mengguncang pegunungan dan hutan. Pasukan jiwa iblis mengikuti dari dekat, dan semburan hitam menyebar ke seluruh hutan. Chen Ping menggendong Wu Hao di punggungnya dan berlari mati-matian melewati pegunungan dan hutan. Namun, luka Wu Hao terlalu parah. Darah terus mengucur dari lukanya,
membasahi pakaian Chen Ping, dan kecepatannya pun perlahan melambat. Pasukan roh iblis di belakang mereka semakin mendekat, dan energi iblis yang dingin hampir menelan mereka. Chen Ping, ini bukan solusi. Wu Hao berbaring di punggung Chen Ping, suaranya sangat lemah hingga hampir tak terdengar. Ada terlalu banyak jiwa iblis, kita tidak bisa melarikan diri. Chen Ping menggertakkan giginya, urat-urat dahinya menyembul, jangan berkecil hati, kita bisa lolos. Percuma saja, Wu Hao menggelengkan kepalanya sedikit, secercah tekad terpancar di matanya. Chen Ping, dengarkan aku, buku panduan pengorbanan ini tidak boleh jatuh ke tangan para kultivator jahat, tapi sekarang kita tidak punya pilihan. Ia berjuang keras mengeluarkan kotak harta karun emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Saat aku berteriak, lari, kau harus bergegas menuju lembah di timur. Aku akan melemparkan buku harta karun itu untuk menarik perhatian mereka. Tidak, Chen Ping langsung menolak, jika buku panduan pendeta diperoleh oleh pemakan jiwa itu, surga ke-6 akan tamat. Tidak ada waktu, Wu Hao menyela, suaranya dipenuhi tekad yang tak terbantahkan, hanya dengan cara ini kita bisa bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup kita bisa mendapatkan kembali buku harta karun dan menyelamatkan surga ke-6. Pada saat ini, Soul Devourer telah menyusul, dan energi iblis hitam mengembun menjadi tangan raksasa, meraih ke arah keduanya lagi. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Wu Hao, lalu dia berteriak, Chen Ping, lari. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan kotak harta emas ke arah yang berlawanan. Kotak harta karun itu menggambar lengkungan emas di udara dan mendarat di ruang terbuka tak jauh dari sana dengan suara pop ringan. Buku panduan pengorbanan. Ketika Soul Eater melihat kotak harta karun itu, keserakahan langsung terpancar di matanya. Ia tak lagi peduli mengejar Chen Ping dan Wu Hao. Ia segera berbalik dan melompat dari singa, berlari cepat menuju kotak harta karun itu. Kedua tetua Wushuang dan pasukan jiwa iblis juga tertarik oleh kotak harta karun itu dan mengepungnya, dan sebuah celah muncul di pengepungan itu dalam sekejap. Sekarang, jantung Chen Ping berdebar kencang. Memanfaatkan momen ketika roh-roh iblis itu teralihkan, ia menggendong Wu Hao di punggungnya dan bergegas menuju lembah di timur dengan sekuat tenaga. Angin bersiul di telinganya, dan di belakangnya terdengar tawa keras sang pemakan jiwa saat ia membuka kotak harta karun. Tawa itu kasar dan arogan, membuat Chen Ping mengepalkan tinjunya semakin erat. Kedua lelaki itu berlari terus hingga tak terdengar lagi suara pengejar di belakangnya, barulah mereka berani berhenti. Chen Ping meletakkan Wu Hao di bawah pohon besar dan duduk di tanah, bernapas berat. Pada saat ini, sang pemakan jiwa sedang menunggangi seekor singa, memegang kitab suci dengan kedua tangannya. Cahaya dari kotak harta karun emas merembes keluar melalui jari-jarinya, tetapi terbungkus erat oleh energi iblis yang bergelora di sekelilingnya, seolah-olah cahaya suci ini pun akan segera dihitamkan. Dia tidak punya waktu lagi untuk peduli pada Chen Ping dan Wu Hao. Sekarang setelah dia memiliki kitab pendeta di tangannya, dia harus melepaskan jiwa iblis yang terkekang di ibu kota dewa sesegera mungkin. Pasukan jiwa iblis di belakang sang pemakan jiwa mengikutinya dari dekat bagaikan arus hitam. Kemanapun mereka lewat, rune kerajaan Tuhan yang tersisa di jalanan ibu kota ilahi meredup dan hancur. Dinding istana yang semula khidmat kini dipenuhi pola-pola iblis berwarna ungu tua, dan bau darah serta pembusukan di udara semakin kuat. Tuanku, pintu masuk ke 9 neter abis sudah dekat. Orang tua di sebelah kiri kedua tetua Wushuang itu melangkah maju dengan cepat dan menunjuk ke sebuah lembah dalam yang terhalang oleh batu-batu besar di depan mereka, suaranya penuh dengan antusiasme yang tak terkendali. Batu besar itu diukir dengan rune penangkal iblis peninggalan para leluhur kerajaan dewa. Meskipun cahaya keemasannya redup, ia tetap gigih melawan erosi energi iblis. Soul Devourer mengendalikan singa itu, matanya yang cekung mengamati batu besar itu sambil menyeringai sinis. Dulu,
Leluhur kita dari Divine Nation berusaha keras menyegelnya dengan batu besar, dan bahkan mencoba menutupinya dengan rune. Sungguh konyol. Hari ini, aku akan membiarkan 100.000 jiwa iblis di bawah Nine Nether Abyss melihat cahaya matahari lagi. Dia melompat dari singa dan berjalan ke batu besar sambil memegang buku pengorbanan di tangannya. Ujung jarinya mengusap pola-pola kuno di kotak harta karun itu, dan Soul Devourer menggumamkan sesuatu. Energi iblis hitam melilit kotak harta karun itu seperti makhluk hidup, bertabrakan hebat dengan cahaya keemasan di kotak itu. Dengan suara zizi, halaman-halaman buku harta karun itu otomatis terbuka, dan garis-garis karakter kuno berwarna emas beterbangan keluar dari buku, mengembun menjadi sebuah rune besar di udara, memancarkan tekanan ilahi yang mendebarkan jantung. Merusak, sang pemakan jiwa meraung keras dan menekankan buku kurban ke batu besar dengan tangan kanannya. Rune emas itu langsung bertabrakan dengan rune penangkal iblis di batu besar. Saat kedua kekuatan itu berbenturan, seluruh kota suci bergetar hebat, alur-alur dalam muncul di tanah, dan kerikil berjatuhan bagai tetesan air hujan. Rune penekan iblis di batu besar itu mulai berputar dan hancur, dan cahaya keemasan ditelan sedikit demi sedikit oleh energi iblis hitam. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan yang keras dan batu besar itu runtuh, menampakkan 9 jurang nether yang tak berdasar di bawahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyembur dari dasar jurang, disertai raungan-raungan menyeramkan. Roh iblis yang telah terkurung selama 10.000 tahun kini menjadi gelisah. Soul Devourer menatap dasar jurang, dan melihat perisai cahaya keemasan raksasa melayang di tengah Nine Nether Abyss. Perisai cahaya itu diselimuti rune kuno, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan liar di dalamnya. Setiap tabrakan menyebabkan perisai cahaya berfluktuasi hebat, dan cahaya keemasannya pun meredup. Ini anjing lautnya. Lelaki tua tak tertandingi di sebelah kanan berteriak penuh semangat. Para leluhur kerajaan ilahi telah mengerahkan segenap upaya mereka untuk memasang segel ini. Selama segel ini rusak, 100.000 jiwa iblis akan bisa keluar. Soul Devourer mencibir dan mengangkat kembali buku pengorbanan itu. Kali ini, ia tak lagi menekan kekuatan buku itu. Cahaya keemasan memancar bagai matahari yang terik, menerangi seluruh Nine Nether Abyss. Karakter-karakter kuno dalam buku itu terbang satu demi satu, melesat ke arah perisai cahaya keemasan seperti pedang emas. Setiap kali karakter kuno jatuh pada perisai cahaya, rune kuno pada perisai cahaya akan sedikit meredup, dan retakan akan menyebar. Atas nama pemakan jiwa, dan dengan kekuatan kodeks pengorbanan, aku akan menghancurkan segelnya dan melepaskan jiwa iblis itu. Suara sang pemakan jiwa bergema di 9 jurang nether, membawa serta keagungan yang tak tertahankan. Saat karakter kuno terakhir jatuh di perisai cahaya, terdengar suara retak yang tajam, dan perisai cahaya kemasan itu langsung tertutup retakan, lalu hancur dengan suara ledakan keras. Energi dingin dan jahat yang lebih kuat menyembur keluar dari dasar jurang, dan jiwa-jiwa jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dasar jurang bagaikan air pasang, menderu dan menerjang menuju langit. 10.000, 20.000, 50.000. Tetua di sebelah kiri kedua tetua yang tak tertandingi itu menghitung jumlah jiwa iblis, suaranya semakin bersemangat, "Tuanku. Sudah ada 50.000 jiwa iblis. Dan semakin banyak jiwa iblis yang keluar." Jiwa iblis pertama yang menyerbu keluar sangat besar, seluruh tubuhnya dipenuhi taji tulang, matanya bagaikan lentera berwarna merah darah, taringnya terlihat di mulutnya, dan ia memancarkan niat membunuh yang menyesakkan. Setelah mereka mendarat, mereka berlutut dengan satu kaki di hadapan sang pemakan jiwa dan berkata dengan suara serak dan penuh hormat, "Salam, Tuan." Soul Devourer mengangguk puas, matanya dipenuhi kebanggaan. "Bangun, mulai sekarang, kalian adalah bawahanku. Ikuti aku untuk menaklukkan surga ke-6 dan membuat semua kultivator tunduk padaku." "Baik, Tuan," teriak para roh iblis serempak,
suara mereka bahkan menggetarkan 9 jurang neter. Segera setelah itu, lebih banyak jiwa iblis muncul dari jurang. Beberapa jiwa iblis memegang tongkat tulang dan dapat melepaskan kutukan aneh, beberapa jiwa iblis lincah dan dapat bergerak seperti hantu, dan beberapa jiwa iblis berukuran kecil, tetapi dapat menyelinap ke tubuh pendeta secara diam-diam dan melahap jiwa mereka. Jiwa-jiwa iblis hitam terus mengalir keluar, segera menutupi seluruh langit di atas Nine Nether Abyss, lalu menyebar ke seluruh bagian ibu kota ilahi. Ketika jiwa iblis ke-100.000 terbang keluar dari dasar jurang, seluruh dunia diselimuti kegelapan. Jiwa iblis ini berbeda dari jiwa iblis lainnya. Ia memancarkan energi iblis keemasan, matanya hitam pekat, tubuhnya mirip manusia, tetapi memiliki sepasang sayap hitam besar. Ia terbang di hadapan sang pemakan jiwa dan berlutut dengan satu kaki. Aku Mo Yuan, bawahanmu, dan aku memberi hormat kepadamu, tuanku. Para leluhur bangsa ilahi menindasku di sini. Kebencian ini tak terdamaikan. Aku akan membantumu dan menghancurkan bangsa ilahi sepenuhnya. Soul Devourer menatap Mo Yuan, sekilas terkejut di matanya sebelum berubah antusias. Mo Yuan. Saat itu, aku adalah komandan jiwa iblis terkuat di bawah komandoku. Aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Denganmu di sini, aku bahkan lebih kuat. Ia berbalik dan berteriak kepada semua roh iblis. Semua roh iblis, dengarkan. Segera bubarkan diri ke seluruh surga ke-6 dan tangkap semua biksu yang masih hidup. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang menyerah akan diampuni, tetapi harus menjadi budakku. Ya, Tuan. Ratusan ribu jiwa iblis dan pembudidaya iblis berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Setelah itu, jiwa-jiwa iblis melonjak keluar dari Nine Nether Abyss bagaikan gelombang hitam dan menyebar keluar dari Divine Capital. Beberapa roh iblis terbang menuju pegunungan di timur, beberapa menuju padang rumput di barat, dan beberapa menuju lautan di selatan. Seluruh langit ke-6 langsung diselimuti bayangan hitam. Sang pemakan jiwa berdiri di tepi 9 jurang neter, memandangi pasukan jiwa iblis yang pergi, senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Ia menatap kodeks kurban di tangannya, matanya dipenuhi keserakahan. Kekuatan kodeks kurban lebih dari sekadar melepaskan roh-roh jahat. Setelah aku sepenuhnya menguasai surga ke-6, aku akan perlahan-lahan mempelajari rahasia kodeks ini. Saat itu, aku akan mampu melawan bahkan yang terkuat dari dimensi yang lebih tinggi. Kedua tetua Wushuang berdiri di belakang sang pemakan jiwa, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan senyum menyanjung. Yang mulia bijaksana, dengan 200.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis ini, surga ke-6 akan segera menjadi milikmu. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi satu-satunya penguasa surga ke-6. Soul Devourer tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke langit. Pada saat itu, langit telah diwarnai hitam pekat oleh energi iblis hitam. Sinar matahari tak lagi mampu menembus awan, dan seluruh langit ke-6 jatuh ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber kegelapan ini tidak lain adalah Nine Nether Abyss, dan tidak lain adalah Soul Devourer yang memegang kitab pengorbanan. Di kejauhan, para pendeta yang bersembunyi di reruntuhan ibu kota suci melihat roh-roh jahat di seluruh langit, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka tahu bahwa bencana yang lebih brutal telah menimpa surga ke-6. Chen Ping dan Wu Hao menatap langit ke-6 yang gelap gulita dengan ekspresi serius. Sudah berakhir, Sixth Heaven. Sudah berakhir. Wu Hao menatap energi iblis hitam dari surga ke-6. Matanya penuh keputusasaan. Tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas. Yang mulia, Chen Ping buru-buru menopangnya dan memeriksa napasnya, hanya untuk mendapati napasnya begitu lemah hingga hampir tak terasa. Dia menjadi cemas dan cepat-cepat mengambil pil penyembuh dari tangannya, ingin memberikannya kepada Wu Hao. Tetapi yang disentuh ujung jarinya adalah botol obat kosong, pil itu telah habis digunakan pada perkelahian sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan?
Chen Ping menatap wajah pucat Wu Hao, hatinya dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, Wu Hao tiba-tiba membuka matanya dan menggenggam tangan Chen Ping dengan lemah. Chen Ping, aku tahu, ada tempat yang bisa menyelamatkanku. Di mana? Katakan padaku. Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Di sebelah timur lembah awan, ada ruang rahasia di sana. Bahkan jika seorang kultivator iblis datang tepat di depannya, dia tidak akan bisa menemukannya. Suara Wu Hao terputus-putus, dan setiap kata yang diucapkannya membutuhkan usaha yang besar. Di tempat ini, ada sekte Raja Obat. Master sekte adalah mantan tabib kekaisaran kerajaan ilahi. Hanya dia yang bisa menyembuhkan lukaku. Chen Ping sangat gembira dan segera membantu Wu Hao berdiri. Oke. Ayo kita pergi ke lembah Yunwu sekarang. Dia menggendong Wu Hao di punggungnya lagi dan menuju ke lembah Yunwu di timur. Tetapi pada saat ini, puluhan pembudidaya iblis tiba-tiba muncul, dan setelah melihat Chen Ping dan Wu Hao, mereka langsung menjadi bersemangat. Tangkap mereka, Tuhan akan memberimu hadiah besar. Seorang jenderal iblis berteriak dan memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping dan Wu Hao. Melihat ini, Chen Ping menggendong Wu Hao di punggungnya dan berjalan terhuyung-huyung melewati pegunungan dan hutan. Luka Wu Hao masih berdarah, dan cairan hangat membasahi punggung Chen Ping. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Ia harus menghindari para kultivator iblis yang mengejarnya dari dekat, dan melindungi Wu Hao yang tak sadarkan diri di punggungnya. Sebagian besar kekuatan spiritualnya telah terkuras habis dalam pertarungan sebelumnya, dan saat ini ia hanya bisa mengandalkan obsesinya untuk menopang dirinya. Jangan lari, menyerah saja dan aku akan mempercepat kematianmu. Raungan komandan iblis terdengar dari belakang, dan energi iblis hitam menyebar di hutan seperti ular berbisa. Beberapa bilah iblis tajam melesat melewati bahu Chen Ping dan menghancurkan batang-batang pohon di dekatnya hingga berkeping-keping. Chen Ping menggertakkan giginya dan tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan sisa kekuatan spiritualnya dan mempercepat langkahnya. Lembah Yunwu ada di depan, tetapi para pembudidaya iblis semakin dekat. Ia hampir dikepung, dan hatinya perlahan tenggelam. Apakah ia benar-benar akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga dari samping. Lebih dari 10 biksu Bisman berpakaian kulit binatang dan memegang tombak tulang bergegas keluar dari hutan lebat. Pemimpinnya adalah seorang kultivator beruang yang kekar, ditutupi bulu coklat tebal. Tombak tulang di tangannya berkilau dengan cahaya dingin yang tajam. Ia berteriak kepada para kultivator iblis, sekelompok anak iblis pengecut, beraninya kalian berkeliaran di wilayah suku binatang buasku. Dia dari suku binatang. Chen Ping terkejut sekaligus gembira, dengan secercah harapan di matanya. Wajah sang jenderal iblis menggelap ketika melihat manusia binatang itu. Beraninya kau, manusia binatang bodoh, menghalangi jalan kami. Bunuh mereka. Puluhan pembudidaya setan segera mengubah arah dan menerkam ke arah pembudidaya binatang. Pemimpin beruang itu meraung marah dan menyerbu ke depan terlebih dahulu, lalu menusukkan tombak tulang dengan ganas ke dada seorang pembudidaya iblis. Sang kultivator iblis buru-buru menggunakan bilah sihirnya untuk melawan, tetapi dengan suara dentang yang nyaring, bilah sihir itu terlempar oleh tombak tulang. Sebelum kultivator iblis sempat bereaksi, ia ditendang ke tanah oleh pemimpin beruang, dan tombak tulang itu menembus tenggorokannya. Membunuh. Pendeta binatang lainnya juga melancarkan serangan. Para biksu serigala itu lincah dan bergerak di antara para pembudidaya iblis bagaikan hantu. Pisau tulang di tangan mereka terus-menerus merenggut nyawa para pembudidaya iblis. Para pembudidaya rubah melepaskan ilusi, membuat para pembudidaya iblis kebingungan dan menciptakan celah bagi rekan-rekan mereka untuk menyerang. Untuk sesaat, hutan dipenuhi dengan kilauan pedang dan golok, auman binatang buas, dan jeritan para pembudidaya iblis. Chen Ping tahu bahwa para pembudidaya binatang sedang mengulur waktu untuk mereka.
Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak kepada ketua suku beruang, "Terima kasih, saudara-saudara. Kami punya urusan penting, jadi kutitipkan para pembudidaya iblis ini kepadamu." Pemimpin suku beruang itu meliriknya, menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. "Rekan Taois Chen, silakan saja. Selama kami masih bernapas, kami tidak akan membiarkan makhluk-makhluk iblis ini mengejarmu. Ingat, tetaplah hidup. Kami akan menata ulang surga ke-6 dan menghancurkan para kultivator iblis ini di masa depan. Semuanya terserah padamu." Jelaslah bahwa pemimpin suku beruang mengenal Chen Ping dan Wu Hao, jadi dia muncul untuk membantu. Namun, ia juga tahu bahwa surga ke-6 sekarang adalah dunia para kultivator iblis. Jika ia tiba-tiba muncul untuk membantu Chen Ping, hasil akhirnya hanyalah kematian. Mata Chen Ping langsung menjadi basah. Dia mengangguk berat, tanpa ragu-ragu, menggendong Wu Hao di punggungnya, dan berlari menuju lembah Yunwu. Ia tak berani menoleh ke belakang, sebab ia tahu setiap kali ia menoleh ke belakang, rasa bersalah di hatinya akan bertambah. Para pembudidaya binatang itu bisa saja tidak ikut campur dan bersembunyi, tetapi demi menyelamatkan diri, mereka memilih bertarung sampai mati dengan para pembudidaya iblis yang haus darah. Suara pertarungan di belakangnya semakin lama semakin intens, dan kadang-kadang teriakan para pendeta binatang dapat terdengar, masing-masing teriakan menghantam jantung Chen Ping seperti palu godam. Dia mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Diam-diam ia bersumpah dalam hatinya, "Aku, Chen Ping, tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kau tunjukkan kepadaku hari ini. Cepat atau lambat, aku akan membuat para kultivator iblis ini membayar 2 kali lipat hutang darah mereka kepadaku." Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, Chen Ping akhirnya melihat garis besar lembah Yunwu. Pintu masuk lembah diselimuti awan dan kabut, dan jejak fluktuasi spasial dapat terlihat samar-samar. Itulah teknik spasial terlarang yang disebutkan Wu Hao. Dia merasa lega, mempercepat langkahnya, dan membawa Wu Hao ke pintu masuk lembah. Pada saat ini, suara pertarungan di belakangnya tiba-tiba berhenti. Tubuh Chen Ping membeku. Ia perlahan berbalik dan melihat bahwa di hutan lebat di kejauhan, energi iblis hitam telah menghilang, hanya menyisakan tubuh lebih dari 10 pembudidaya binatang tergeletak di tanah. Tubuh pemimpin beruang itu dipaku di pohon besar, dengan tombak tulang tertancap di dadanya, tetapi matanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia masih memelototi sang pembudidaya iblis. "Ah!" Chen Ping meraung tertahan, matanya merah. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah mayat kultivator binatang itu, suaranya serak namun tegas, "Saudara-saudara, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan mengusir kultivator iblis itu dari surga ke-6. Wu Hao sepertinya merasakan emosi Chen Ping. Ia perlahan membuka matanya dan bertanya dengan lemah, "Chen Ping, ada apa?" Chen Ping menyeka air matanya dan berpura-pura tenang, "Tidak apa-apa, kita sudah sampai di lembah Yunwu. Bertahanlah sedikit lagi, dan kita akan segera menemukan seseorang dari sekte Raja Obat untuk menyembuhkanmu." Dia mendukung Wu Hao dan berjalan ke pintu masuk lembah. Wu Hao berjuang untuk mengulurkan tangannya, membentuk segel tangan yang rumit, dan menggumamkan sesuatu. Saat ia merapal mantra, ruang di pintu masuk lembah mulai terdistorsi, dan tirai cahaya transparan perlahan muncul. Chen Ping menopang Wu Hao dan melangkah masuk ke dalam tirai cahaya itu selangkah demi selangkah. Pintu masuk lembah di belakang mereka perlahan kembali ke keadaan semula, menghalangi semua kesedihan dan kebencian. Saat kami memasuki lembah awan, pemandangan di depan kami tiba-tiba berubah, kicau burung, bunga-bunga bermekaran, dan aroma obat memenuhi udara, yang sama sekali berbeda. Namun, Chen Ping merasa begitu berat hingga ia tak bisa bernapas. Bayangan para biksu binatang yang gugur dalam pertempuran terus terbayang di benaknya. Wajah-wajah yang cerah dan sorot mata penuh tekad itu terpatri kuat di hatinya. Dia tahu bahwa mulai saat ini,
tanggung jawab di pundaknya menjadi lebih berat. Mereka tidak hanya harus menyembuhkan Wu Hao, mengambil kembali buku pengorbanan, menyelamatkan surga keenam, tetapi mereka juga harus mencari keadilan bagi para biksu binatang yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi mereka. Penggarap iblis, pemakan jiwa, Chen Ping bergumam pelan, tatapan tajam terpancar di matanya. Ia menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya, dan bilahnya sedikit bergetar, seolah mencerminkan amarah di hatinya. Pada saat ini, beberapa wanita bergaun putih berjalan cepat sambil memegang kotak obat, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sekte Raja Obat? Kami di sini untuk mencari bantuan medis. Chen Ping buru-buru berkata, memeluk Wu Hao lebih erat. Dia terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan. Aku mohon para wanita untuk bersabar. Para wanita saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemimpin, melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa luka Wu Hao, mengerutkan kening. Dia terluka parah, dan dia telah terkikis oleh energi iblis. Ikutlah dengan kami. Ketua sekte ada di aula depan. Apakah kita akan menyelamatkannya tergantung pada keputusannya. Chen Ping buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka, sambil menggendong Wu Hao dan mengikuti wanita itu menuju aula depan. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa sekte Raja Obat dipenuhi perempuan, ada yang memetik herbal, ada yang mengolah pil, dan ada pula yang mengajarkan keterampilan medis. Semua orang memasang ekspresi fokus di wajah mereka, yang sangat kontras dengan kekacauan di luar. Ketika mereka sampai di pintu aula depan, wanita yang memimpin rombongan berhenti dan berteriak ke dalam, "Tuan, ada dua tamu yang sedang mencari perawatan medis. Salah satunya terluka parah dan telah terkorosi oleh energi iblis. Biarkan mereka masuk." Sebuah suara lembut dan tenang terdengar dari dalam. Chen Ping menggendong Wu Hao ke aula depan dan melihat seorang wanita bergaun ungu duduk di kursi utama. Ia tampak berusia 30-an, dengan sikap anggun dan ketenangan bak dokter di antara alisnya. Ia adalah Ling Yue, pemimpin sekte Raja Obat dan mantan tabib kekaisaran kerajaan ilahi. Ling Yue berdiri dan berjalan menghampiri Wu Hao. Melihat Wu Hao yang terluka, Ling Yue bertanya dengan kaget, "Tuan, ada apa? Mengapa Tuan terluka parah? Dan siapa Anda?" Mendengar pertanyaan Ling Yue, Chen Ping segera menjelaskan, "Master Sekte, nama saya Chen Ping. Raja terluka oleh pemakan jiwa saat mencoba melindungi jalan keluar kita. Sekarang, langit ke-6 telah dikuasai oleh jiwa iblis. Hanya Anda yang bisa menyembuhkan Raja. Tolong bantu." Ling Yue menatap wajah pucat Wu Hao. Matanya dipenuhi kesungguhan. Ia segera memerintahkan murid-muridnya, "Cepat bawa Raja ke ruang tenang dan ambilkan pil pembersih jiwa dan rumput pembaru denyut nadi. Aku ingin segera menyembuhkannya." Para murid menanggapi dengan cepat dan dengan hati-hati membawa Wu Hao ke ruangan yang tenang. Ling Yue menoleh ke Chen Ping dan berkata, "Ikut aku. Aku perlu tahu detail cedera Raja agar aku bisa menyesuaikan rencana perawatannya." Chen Ping mengikuti Ling Yue ke ruang belajar dan menjelaskan satu persatu bagaimana Wu Hao bertarung dengan Soul Devourer, dipaksa meninggalkan buku pengorbanan, dan dikejar oleh para kultivator iblis sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, Ling Yue mendesah pelan, "Aku tak pernah menyangka langit ke-6 akan jatuh ke dalam kondisi seperti ini. Sang pemakan jiwa telah memperoleh kitab pengorbanan dan melepaskan 100.000 jiwa iblis. Akan sulit untuk membalikkan keadaan. Tapi selama Raja bisa pulih, kita masih punya harapan." Chen Ping berkata dengan tegas. Ling Yue mengangguk. "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat Raja, tetapi lukanya terlalu parah. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk sadar. Selama waktu ini, jangan bermalas-malasan. Aku melihat energi spiritualmu telah sangat terkuras. Akan lebih baik bagimu untuk berkultivasi dengan tenang di sekte Raja Obat dan mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan para kultivator iblis di masa depan."
Chen Ping baru saja memikirkan hal ini dalam benaknya dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping merawat Wu Hao yang tidak sadarkan diri saat berlatih di ruang pelatihan Sekte Yaowang. Sekte Yaowang kaya akan energi spiritual, dan dengan bantuan berbagai ramuan langka, kekuatan spiritualnya pulih sangat cepat, bahkan meningkat dibandingkan sebelumnya. Hari itu, Ling Yue tiba-tiba menemukan Chen Ping dan berkata dengan serius, "Chen Ping, aku menemukan bahwa kamu memiliki darah naga di dalam dirimu, dan itu sangat murni, kan?" Chen Ping terkejut. Ia tidak menyangka Ling Yue bisa melihat garis keturunannya. "Tuan, Anda memiliki mata yang tajam. Saya memang memiliki garis keturunan naga." Mata Ling Yue berbinar gembira, "Gampang sekali. Murid-murid Sekte Raja Obat semuanya perempuan, dan mereka memiliki fisik yang istimewa. Jika mereka bisa menyatu dengan garis keturunan nagamu, itu tidak hanya akan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk melawan roh-roh iblis. Saya ingin berdiskusi dengan Anda agar saya dapat menggabungkan garis keturunan para murid Sekte Raja Obat dengan garis keturunan Anda secara bertahap. Sebagai imbalannya, semua ramuan dan ramuan abadi dari Sekte Raja Obat akan tersedia untuk Anda gunakan guna membantu meningkatkan kultivasi Anda. Bagaimana menurut Anda?" Chen Ping tercengang. Ia tak menyangka pemimpin sekte akan mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi memikirkan adegan di mana para kultivator binatang mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka, dan krisis surga ke-6, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga menumbuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan para kultivator iblis. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "Baiklah, aku berjanji." Ling Yue sangat gembira dan segera memanggil murid-murid Sekte Raja Pengobatan untuk menjelaskan masalah fusi darah. Meskipun para pengikutnya sedikit malu, mereka semua setuju ketika mereka berpikir untuk berkontribusi dalam melawan para pembudidaya jahat. Keesokan harinya, fusi darah resmi dimulai. Murid perempuan pertama memasuki ruang fusi. Ia mengenakan gaun putih dan sedikit gugup di wajahnya. Melihat hal ini, Chen Ping menasihati, "Jangan gugup, kamu akan segera mencapai puncak kenikmatan." Master Sekte berkata, "Kami akan sepenuhnya mematuhi rekan Daois Chen." Setelah berkata demikian, murid perempuan itu pun berbaring. Chen Ping sudah berpengalaman, jadi ia memulai serangkaian gerakan kecil. Murid perempuan itu tersipu dan tersentak. "Rekan Daois Chen, sudah selesai. Ayo cepat bergabung." Murid perempuan itu tidak tahan lagi. Chen Ping mengangguk, lalu memasuki tubuh murid perempuan itu dan mulai bergabung. Kemudian dia mengaktifkan garis keturunan naga, dan kekuatan spiritual emas melonjak keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh murid perempuan itu. Murid perempuan itu menggigil seluruh tubuhnya, lalu menutup matanya, ekspresi nyaman di wajahnya. Kekuatan garis keturunan naga tidak hanya menyehatkan meridiannya, tetapi juga membuatnya mengalami kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setengah jam kemudian, murid pertama menyelesaikan fusi, dan tingkat kultivasinya langsung naik dari tingkat ke-6 alam abadi bumi ke tingkat ke-7. Wajahnya penuh kejutan. "Hebat, aku sudah terjebak di tingkat ke-6 alam abadi duniawi selama bertahun-tahun. Aku tak menyangka rekan Daois Chen akan berhasil menembusnya." Murid perempuan itu sangat gembira. Dengan keberhasilan murid pertama, murid-murid lainnya menjadi lebih bersemangat dan berbaris untuk menunggu integrasi. Tubuh Chen Ping jauh lebih unggul daripada orang biasa. Meskipun ia menggabungkan darahnya siang dan malam, ia hanya merasa sedikit lelah. Ling Yue akan menyiapkan pil bergizi dan ramuan ajaib untuknya setiap hari sehingga dia bisa memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dengan cara ini, hari demi hari, para murid perempuan Sekte Raja Obat bergiliran bergabung dengan Chen Ping. Kultivasi setiap orang meningkat secara signifikan, dan garis keturunan naga Chen Ping menjadi lebih murni dalam fusi berkelanjutan, dan kultivasinya juga meningkat secara konsisten.
Setengah bulan kemudian, semua murid biasa Sekte Yaowang menyelesaikan fusi darah, hanya menyisakan Ling Yue. Pada saat ini, kultivasi Chen Ping telah mencapai puncak tingkat pertama alam abadi duniawi, dan dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Malam itu, Ling Yue masuk ke ruang fusi. Ia mengenakan gaun ungu dan memiliki temperamen yang elegan, sangat berbeda dari murid-murid perempuan sebelumnya. Selanjutnya, giliranku. Setelah Ling Yue selesai berbicara, dia perlahan melepas pakaiannya. Chen Ping mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghubungkan kedua orang itu. Kekuatan spiritual keemasan mengalir deras ke dalam tubuh Ling Yue, dan tubuhnya sedikit bergetar. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi. Ketika ia menyatu dengan Chen Ping, energi yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada murid biasa. Dua kekuatan dahsyat saling terkait dalam ruang fusi, dan cahaya keemasan menerangi seluruh ruangan. Kali ini integrasinya memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari 3 malam, penggabungan akhirnya selesai. Ketika kekuatan spiritual emas ditarik, tingkat kultivasi Ling Yue benar-benar menerobos ke alam abadi manusia tingkat pertama, dan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat mengalir dalam tubuh Chen Ping. Tingkat kultivasinya berhasil menerobos ke alam abadi bumi tingkat kedua. Ling Yue menatap Chen Ping dengan senyum puas di wajahnya. Hebat. Kultivasimu meningkat lebih cepat dari yang kuduga. Denganmu di sini, harapan kita untuk melawan para kultivator iblis semakin besar. Chen Ping merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Dia tahu bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan iblis. Ia menatap ke arah ruangan yang sunyi dan bergumam dalam hatinya, "Tuan, jangan khawatir, ketika Tuan bangun, kami pasti akan merebut kembali surga ke-6 dan membalaskan dendam para biksu yang gugur." Pada saat ini, Wu Hao di ruangan yang tenang menggerakkan jari-jarinya sedikit dan terbangun. Ketika berita kebangkitan Wu Hao menyebar di Sekte Yaowang, seluruh sekte menjadi gempar. Ketika ia keluar dari ruangan yang sunyi dengan dukungan Chen Ping, ia melihat energi spiritual murni yang menyelimuti para murid Sekte Raja Obat, dan mendengar seluruh kisah fusi darah. Matanya penuh emosi, "Rekan Taois Chen, tubuhmu sangat bagus. Begitu banyak wanita, Tuan, sebagai penguasa suatu negara, Anda mungkin memiliki ribuan wanita cantik di harem Anda." "Siapakah saya?" Chen Ping buru-buru berkata dengan rendah hati. "Tak ada bandingannya. Haremku yang terdiri dari ribuan selir telah bertahan 100 tahun, dan aku masih belum sepenuhnya menyukai mereka. Dan kau memiliki ratusan murid perempuan di Sekte Raja Obat hanya dalam 12 hari. Aku sangat iri." Mata Wu Hao penuh dengan rasa iri.